Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Purnomo Sidik, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar pada program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIDN 0019039201. Saya akan menyampaikan video yang berkaitan dengan bidang pengajaran saya, yaitu mata kuliah Masase Olahraga, dan bagaimana memberikan perkuliahan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Masase Olahraga merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang upaya preventif, kuratif, maupun rehabilitatif terhadap berbagai keluhan kebugaran jasmani yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun setelah melakukan aktivitas olahraga. Tujuan penting Masase Olahraga bagi mahasiswa adalah membantu membekali mahasiswa agar mampu merupakan upaya tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, serta mengaplikasikan dan menerapkan Masase Olahraga pada pelaku olahraga, masyarakat maupun masyarakat sekitar, dan juga untuk menerapkan kepada berbagai orang yang mengalami keluhan kebugaran jasmani. Basis dalam penilaian ini berdasarkan nilai teori, praktik, maupun unjuk kerja. Gambaran mata kuliah Masase Olahraga yang disajikan mahasiswa dapat memperagakan berbagai teknik manipulasi, diantaranya shaking, stroking, petrisase, dan juga effleurets. Untuk pelaksanaan pada video kali ini akan dilaksanakan manipulasi shaking, stroking, kneading 1 yang merupakan salah satu dari petrisase, dan juga muscle squeezing. Setelah itu ada ditutup dengan effleurets dengan menggunakan teknik yang benar pada tungkai belakang. Demikian, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada hari ini kita akan mempraktekkan teknik-teknik manipulasi pada Masase Olahraga. Jadi nanti ada beberapa teknik yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama ada shaking, kemudian ada stroking, terus kemudian ada petrisase. Kalau petrisase nanti kita ambil 2 materi saja. Yang pertama ada kneading 1 dan juga ada muscle squeezing. Dan kemudian kita akhiri dengan effleurets. Itu yang akan kita praktekkan hari ini. Begitu ya. Terus kemudian setelah ini langsung saja kita praktekkan dan kita berikan contoh. Ya, baiklah. Sebelum melakukan penanganan, alangkah lebih baiknya kita berikan handuk terlebih dahulu yang tujuannya untuk menutupi bagian yang tidak kita manipulasi, sehingga menjadi etika baik untuk kita sebagai measure. Oke, gitu ya. Langsung saja kita tutupkan handuknya terlebih dahulu. Oke, handuk kita tutupkan dari pundak sini, terus kemudian sampai bawah. Tetapi ketika kita melakukan penanganan di bagian tungkai bawah, kita buka. Oke, seperti ini ya, bisa dimengerti ya. Oke, terus kemudian yang pertama kita lakukan teknik manipulasi shaking. Nah, shaking itu tujuannya untuk menggiatkan otot. Jadi otot nanti bisa lebih lemas lagi dan juga suhunya meningkat. Selain itu, shaking ini bertujuan juga untuk mengendorkan sebelum kita lakukan manipulasi yang lain. Dan juga shaking adalah hal yang pertama kita lakukan ketika kita melakukan manipulasi massage. Oke, yang pertama bagaimana pelaksanaannya, kita bisa melaksanakan shaking, kita lakukan di tungkai bagian kiri. Oke, kiri ya. Langsung saja digoyang-goyangkan saja berirama. Lakukan berirama dari mana-mana. Oke, bisa kita lakukan seperti ini. Terus kemudian bisa juga kita lakukan shakingnya seperti ini. Lemas ya Mas ya. Nah, lemas. Oke, seperti ini juga bisa. Ini kita lakukan shaking. Mungkin 1 menit sampai 1,5 menit cukup. Oke, begitu? Ada pertanyaan? Cukup ya? Belum ya? Baiklah, tadi kita sudah melaksanakan contoh shaking ya, mas semuanya. Terus kemudian yang berikutnya kita lakukan manipulasi stroking. Nah, stroking ini seperti menggosok. Nah, nanti bagaimana pelaksanaannya? Kita langsung pakai krim atau BBL terlebih dahulu. Kita ratakan ke seluruh tubuh pasien. Nah, kita sampaikan dulu semuanya, kita ratakan. Nah, bagaimana menggosoknya? Kita menggosok ke segala arah kalau untuk stroking itu.
Nah, tujuannya juga sama untuk menggiatkan otot-otot. Nah, kita sampaikan seperti ini sampai bawah. Boleh bebas atas bawah, kanan kiri boleh, tidak apa-apa kalau untuk stroking. Sehingga semua jangkauan yang akan kita berikan teknik manipulasi ini bisa terkena jangkauan dari tangan kita. Begitu. Untuk penanganan stroking ini kita laksanakan juga sama seperti cycling, antara 1 menit sampai 1,5 menit. Tergantung bagaimana dan berapa luas tubuh yang kita tangani. Bisa jadi di sini 1 menit, 1,5 menit, tetapi nanti di punggung bisa jadi 2 menit. Oke, begitu? Bisa dipahami? Oke, yang berikutnya kita aplikasikan manipulasi dari Petrisase, yaitu kneading 1. Bagaimana pelaksanaannya untuk kneading 1 itu? Tujuannya kita menekan jaringan otot. Nah, untuk menekan jaringan otot dengan kneading 1, yang pertama kita mulai dari telapak ya, dari telapak. Oke, dari telapak kita tidak usah pakai telapak tangan, tetapi pakai jempol terlebih dahulu kalau di telapak dan juga jari-jari kaki. Nah, bagaimana kita melaksanakan seperti ini? Kalau sudah, kemudian naik. Perlahan, kemudian perlahan terus, naik. Kemudian kalau sudah sampai di bagian lutut, kita tekannya tidak terlalu menekan, tetapi bisa kita hindari saja untuk bagian lutut. Nah, sampai atas, kita kembali turun ke bawah, seperti ini. Nah, untuk pengulangan pelaksanaan kneading, ini bisa kita lakukan 2 kali naik turun atau bisa sampai 3 kali naik turun. Berapa kali yang diinginkan, nantinya apabila rekan-rekan semuanya memijat 60 menit, bisa 2 kali saja. Tetapi apabila kita memijat sampai 90 menit, bisa kita lakukan 3 kali. Sehingga kneading nanti pelaksanaannya dari telapak naik ke sini. Dan juga yang perlu diketahui semuanya, kita memijat ini jangan sampai tangannya seperti ini. Tapi kita tutup dengan berat badan, tangannya tegak lurus. Oke, begitu ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke, tadi kita sudah mempraktikkan terkait dengan kneading 1. Selanjutnya kita masih pada bagian Petrisase. Yang berikutnya adalah apa tadi namanya? Muscle squeezing. Oke, muscle squeezing. Nah, untuk muscle squeezing ini kita memegang secara lembut kemudian menekan secara lunak. Jadi bagaimana penanganannya? Langsung saja. Yang pertama kita berikan minyak dulu. Untuk jaringan yang kita berikan manipulasi ini, kita bisa mulai dari sini, ya. Jadi nanti kita tekan dan kemudian kita tarik. Nah, lagi tekan, kita tarik, kita tekan, kita tarik, kita tekan, kita tarik. Harapannya seperti itu, jangan sampai terlalu cepat gini, tetapi pelan-pelan saja dinikmati. Karena yang paling utama di spot massage atau massage olahraga ini adalah kenyamanan pasien. Itu ya. Nah, kalau di atas tangan kita masih terjangkau, kita bisa lanjutkan 1 tangan. Tetapi apabila nanti yang pahanya besar, kita lakukan dengan 2 tangan seperti ini. Yang pahanya besar. Tapi untuk pahanya yang seperti ini, kita bisa lakukan dengan 1 tangan, kita lakukan dengan 1 tangan saja. Nah, kalau sudah sampai atas, kita kembali ke bawah pelan-pelan. Untuk pelaksanaan teknik muscle squeezing ini bisa dilakukan 2 kali naik turun atau 3 kali naik turun seperti kneading 1 tadi. Bagaimana waktu yang ditentukan, apakah 60 menit ataukah 90 menit. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teknik manipulasi yang berikutnya kita lakukan adalah effleurets. Effleurets itu pada dasarnya sama seperti stroking, yaitu menggosok. Tetapi ketika stroking kita akan bisa ke segala arah. Tetapi kalau effleurets kita lakukan aplikasikannya mengarah ke jantung. Jadi bagaimana penanganannya? Tetap kita berikan minyak terlebih dahulu karena untuk effleurets ini biasanya dilakukan lebih lama dan juga untuk penutup setiap sesi gerakan manipulasi. Jadi teknik effleurets dimulai dari sini, dari telapak kaki naik. Oke ya, sudah telapak kaki naik, terus kemudian naik ke tungkai. Nah, 1 pelan-pelan saja untuk effleurets. Kemudian gantian. Terus kemudian gantian lagi. Nah, diusahakan
ketika kita melakukan manipulasi seperti ini, satu tangan kanan sudah melakukan, ketika kembali kita tetap kontak pasien, jangan sampai lepas. Jadi kita lakukan seperti ini lepas, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi tetap pelaksananya sampai seperti ini, satu kembali, ini diangkat kembali. Bisa menggunakan teknik seperti ini, bisa jadi kita lakukan dua-duanya. Dua-duanya seperti ini. Untuk memberikan tekanan yang lebih, kita lakukan dua-duanya. Nah, bagaimana kita mendorongnya? Kita juga dorong dengan berat badan. Jangan hanya kita dorong dengan tangan saja seperti ini, nanti tidak terasa dan mungkin kita kehabisan tenaga. Oke? Mungkin ada pertanyaan? Belum ya? Nah, mungkin jadi tambahan juga ketika kita melakukan manipulasi ini, untuk effluent ini waktunya lebih lama daripada shaking maupun stroking. Biasanya 2 menit sampai 3 menit pelaksanaan. Tergantung juga bagaimana luas tubuh pasien. Oke, begitu ya. Oke, cukup, silahkan dipraktekkan. Oke, pertama-tama silahkan pasang handuk terlebih dahulu untuk menutupi pasien. Posisikan seperti yang dicontohkan tadi. Kita tutup dari bahu ke bawah, kemudian kita buka bagian yang akan dimanipulasi. Oke, kemudian silakan dibuka. Nah, baik. Yang pertama, tanpa menggunakan BBL terlebih dahulu atau krim terlebih dahulu, yang pertama kita lakukan manipulasi shaking. Oke, shaking silahkan dimulai dari sekarang, lakukan. Oke, kontak aja mas, kontak. Nah, gitu seperti itu ya. Sampai sini diguncang-guncang lagi juga. Nah. Oke, silahkan dengan beberapa teknik yang dilakukan shaking tadi, bisa dengan mengangkat, menekuk lutut, kemudian digoyang-goyangkan dari pangkal paha sampai betis, silahkan. Oke, ini digoncangkannya lebih lagi mas, goncangannya. Nah gitu, sambil tangan kiri memegang juga. Nah seperti itu. Bisa pakai satu tangan atau bisa juga pakai 2 tangan, silahkan digoncang-goncangannya. Oke, cukup ya untuk shaking. Terus kemudian yang berikutnya silahkan langsung diaplikasikan pada manipulasi stroking dengan menggunakan krim. Oke, balur dulu tungkai yang akan diberikan perlakuan. Nah, sambil membalur dengan minyak, sambil dilakukan manipulasi stroking. Nah, menggiatkan, jadi gerakannya bisa lebih cepat, sedikit menekan, dilakukan ke segala arah. Untuk kaki dengan bulunya banyak, bisa ditambahkan krim lebih banyak lagi. Oke, bisa naik turun, bisa kanan kiri, bebas dengan tangan kanan kiri semuanya lakukan manipulasi. Oke, untuk stroking sudah cukup. Kemudian yang berikutnya kita lakukan petrisase. Yang pertama kita manipulasikan knitting 1. Oke, knitting 1 dimulai dari belakang pasien. Jadi tidak dari samping, dari belakang agak belakang. Nah, oke. Silahkan kalau untuk knitting 1 ini tanpa minyak nggak apa-apa. Langsung saja dipijit. Mulai dari pangkal, pelan-pelan. Nah, ketika nanti terlalu jauh, bisa
agak berjalan sedikit ke samping, nggak apa-apa. Nah, untuk pelaksanaan keding 1 ini jangan diangkat, Mas. Jadi seperti ini, nempel saja terus. Nah, nempel-nempel, jangan diangkat. Oke, geser tangannya nempel, nah nyentuh gitu. Oke. Oke, koreksi Mas, bentar Mas. Ketika kamu melakukan keding, di sini sudah betul seperti ini. Tetapi pas posisi pelaksanaan di sini, kamu tadi kan seperti ini. Ini tidak tegak lurus, tapi harus lebih seperti ini. Ya, jadi semakin jauh, nanti semakin ke dekat sini. Posisi tangan tetap tegak lurus ya. Posisi tangannya ini yang kena seperti ini. Oke, begitu ya. Bisa coba lagi, silakan. Nanti kalau nggak cukup bisa maju. Nah, oke, sudah oke Mas, bisa dilanjutkan Mas. Oke, sudah 3 kali naik turun. Oke, kalau sudah dilanjutkan ke tahapan yang berikutnya, yaitu muscle squeezing. Oke ya, muscle squeezing ya. Masih ingat tadi kita lakukan muscle squeezing, kita berikan krim massage terlebih dahulu. Oke, silahkan. Kalau ini dari agak samping, nah dari agak samping boleh agak maju ke depan nggak apa-apa. Oke, sedikit koreksi Mas. Ketika pelaksanaan muscle squeezing, kamu tadi kan gini-gini. Nah ini diambil, dorong, tarik, didorong, tarik seperti ini Mas. Jadi dorongnya bisa dilakukan seperti ini. Dorong, tarik, dorong, tarik, didorong lagi, ditarik, tapi menggunakan berat badan, jangan sampai ininya nekuk gini. Tapi kalau bisa lurus saja. Dorongnya dengan punggung kita. Oke, gitu ya. Bisa dicoba lagi, silakan. Tangannya sing rapat. Nah, coba kan jangan, nah gitu. Oke, tarik. Nah, coba dorong lagi, tarik. Dorong lagi, tarik. Nah, dorong lagi, tarik. Dorong lagi, tarik. Ini jangan terlalu gegem gini. Oke, sip. Kembali lagi coba. Nah, sip. Oke, begitu. Oke, kalau pahanya besar, nah pakai 2 tangan Mas. Oke, jangan lupa kalau pahanya pasien besar, tangannya nggak nyampe, pakai 2 tangan. Kalau pahanya kecil, aman, bisa pakai 1 tangan saja. Penggunaan bisa bergantian ya, mas semuanya. Kita bisa gunakan pakai tangan kanan, kemudian bisa gantian pakai tangan kiri. Oke, kalau sudah 3 kali naik turun, cukup. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan effleurets. Berikan minyak terlebih dahulu, kemudian nanti dibalurkan sambil di effleurets. Untuk effleurets 2-3 menit, silahkan bisa. Oke, effleuretsnya yang pertama pelan-pelan, dorong lebih dalam lagi. Ini dorong lebih dalam lagi, Mas. Nah, dorong, nah, pakai berat badan. Nah. Oke, Mas, untuk ini koreksi sedikit, Mas.
ketika kamu melaksanakan F-low rate ini kamu jangan nekuk tangannya gini, tetapi ini tetap harapannya tetap lurus terus mas. Nah dorong dengan badanmu ya. Jadi kamu kan tadi kan gini, ini dorong dengan badanmu lurus terus. Kemudian ketika kembali ini tetap kontak dengan pasien, gitu ya, dorong. Ketika kembali kontak dengan pasien. Nah seperti ini. Ini yang satu tangan. Nanti untuk yang dengan dua tangan sama. Yang digerakkan badannya. Oke, bisa dicoba dulu. Nah, oke. Ganti tangannya. Oke, ganti tangan satunya. Nah, coba dua-duanya, Mas. Nah, oke, cukup, bisa dilanjutkan, Mas. Oke, cukup. Sekarang ganti ke kaki yang satunya, sebelahnya. Silahkan berpindah. Baiklah, kita tadi sudah mempraktikkan beberapa teknik manipulasi. Yang pertama dimulai dari apa? Shaking. Yang kedua, stroking. Kemudian yang ketiga, kneading satu. Terus kemudian yang keempat, muscle squeezing. Yang kelima, F-low rate. Oke, semuanya sudah kita praktekkan. Tadi juga sudah kita koreksi satu persatu, mana yang benar, mana yang salah, kita benarkan sekalian. Dan kemudian yang perlu diperhatikan rekan-rekan semuanya terkait dengan melakukan manipulasi ini, hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah arahnya bagaimana, frekuensinya bagaimana, iramanya bagaimana, dan tekanannya bagaimana. Sehingga kalau arah kan rekan-rekan semuanya tahu bagaimana kita mengarahkan seluruh pemijatan itu ke jantung. Terus kemudian frekuensi itu tergantung dengan irama yang kita lakukan. Kalau iramanya kita terlalu cepat, maka pasien juga akan merasa kok ini cepat sekali, seperti itu. Tetapi kalau kita iramanya santai dengan lembut, maka pasien akan merasa lebih rileks, gitu ya. Dan juga yang terakhir tekanan. Kalau untuk tekanan itu perlu kita tanyakan kepada pasien, karena setiap pasien memiliki kemampuan ketahanan yang berbeda-beda. Bisa jadi yang ditekan hanya sedikit saja sudah sangat terasa. Bisa jadi yang ditekan kencang belum terasa sama sekali. Nah itu perlunya komunikasi antara measure dan pasien. Oke, begitu ya. Mungkin beberapa materi telah disampaikan. Ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Saya Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Itu yang pas kneading satu tuh tangannya harus pengerahannya miring gini atau lurus gini ya Pak yang benar? Terima kasih Pak. Oke, saya jawab Mas terkait dengan pelaksanaan kneading satu, mana posisinya? Silakan coba salah satu, Mas, kamu Mas, coba silakan maju Mas. Tidur sini, kepala di sana. Nah, untuk posisi kneading satu tadi yang ditanyakan, apakah tangannya seperti ini, maju seperti ini? Nah, untuk pelaksanaan di tangannya itu posisinya nyamping gini Mas, nyamping saja. Posisinya nyamping seperti ini. Terus kemudian apabila kita terasa terlalu jauh, kita bisa bergeser. Kalau dari sini, kalau kalian semuanya dari sini agak kagok ya, bisa dari sini juga bisa, tidak apa-apa. Nah, tapi posisinya tetap mengarah ke samping. Jadi kalau dari belakang tidak muat, tidak sampai sini nggak bisa, kita tetap bisa dari samping, maju saja nggak apa-apa. Jadi pada intinya nanti yang tujuan akhirnya itu adalah tekanan yang diberikan pada pasien tetap dan juga kenyamanan untuk pasien. Oke, gitu ya Mas ya. Cukup jelas? Oke, cukup. Silakan kembali Mas. Baiklah, mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk pertemuan ke depan kita sampaikan untuk materi yang lain. Demikian kita tutup dengan perkuliahan hari ini dengan berdoa bersama. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.